Salam. 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 Shalom. Salam. Shalom, Tante. Yang 1 Yohanes 4 ayat 19, 20, 21. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ini perintah Tuhan, kasihilah saudaramu. Ya, barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Siapa saudara kita? Yang pertama, yang kita lihat di rumah, siapa? Mama. Abang, kakak, adik. Terus siapa lagi? Saudara? Kakak. Tulang, nan tulang, anak tulang, nan tulang. Terus siapa lagi? Bo. Bau, anak-anaknya. Terus opung sebagai orang tua, opung doli, opung boru. Terus siapa lagi? Tante, udah. Siapa lagi? Udah. Siapa lagi? Teman-teman kita. Ya, ada lagi? Om, tante. Ada lagi? Ada. Ada lagi? Orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, yang terutama sekali adalah saudara dekat. Ada berapa banyak orang yang tidak bisa berdamai dengan saudaranya, ya. Si Pani yang sering ngomel-ngomel, atau yang lain juga sering ngomel-ngomel sama si Pani, atau yang lainnya akhirnya benci, tidak senang, akhirnya tidak kawat SKT. Nah, itu tidak boleh sia-sia ibadah kita, sia-sia kita sekolah minggu, sia-sia kita ke gereja kalau orang-orang atau saudara kita benci. Tuhan bilang, pembohong kau tidak mengasihi aku. Enggak Tuhan, aku mengasihimu Tuhan. Aku kan rajin sekolah minggu, aku cepat datang. Ya, kita berkata seperti itu, tapi Tuhan bilang apa? Bohong. Ya, bagaimana cara kita mengasihi saudara kita? Bagaimana caranya? Ayo coba. Bagaimana caranya kita mengasihi saudara kita? Kita sayang-sayang? Kita belai-belai? Bukan. Kita manjakan? Bukan. Gak usah dia cuci piring, kita aja yang cuci piring. Bukan. Bagaimana caranya? Mengasihi saudara kita. Gimana caranya? Kita tegur kalau dia salah. Bagaimana cara menegurnya? Kita repetin? Tidak. Ya, kita katakan, saya nggak boleh gitu ya, Dek. Begini caranya, Dek. Bukan kita udah kompelan, bukan. Ya, kasihi saudara. Yang pertama, tegur dia kalau dia bersalah atau sudah salah. Yang kedua, ajari yang baik, ajari yang baik. Terus yang ketiga, kalau dia tidak senang kepada kita benci. Enggak. Kita jelek-jelekkan, kita gosipi ke semua teman-temannya. Tidak. Tapi kalau dia benci sama kita tidak boleh ikut-ikutan benci. Karena itu tidak disukai oleh siapa? Tuhan. Waktu Tuhan ada di dunia, banyak sekali orang yang membenci dia, termasuk saudara-saudaranya. Tuhan Yesus juga punya saudara-saudara. Ada adik-adiknya. Ya, ada adik-adiknya. Adik-adiknya juga benci kepada dia karena Yesus ini lebih terkenal dia daripada saudara-saudaranya. Bahkan ibu bapaknya lebih mengasihi Yesus. Mereka cemburu, iri, dan mereka tidak
tidak senang kepada Yesus, mereka benci Yesus. Tetapi Yesus tidak balas membenci mereka. Yesus tetap mengasihi saudara-saudaranya. Ya, Yesus tidak merepet kepada saudara-saudaranya. Yesus tidak kata-katai saudara-saudaranya, tapi dia mendoakan. Ada nggak sini yang dibenci orang, terus kita doakan orang yang benci itu? Kata Tuhan, kasihilah musuhmu. Ya, Rindu mungkin pernah marah-marah merepet sama si Pani. Si Pani langsung benci, nangis. Apa Pani mendoakan dia atau melapor sama mama atau yang lain atau opung? Melapor. Ya, itu tidak boleh. Tahan. Ya, tahan di dalam hati. Terus bawa dalam doa. Kalau kita makin disakiti, makin teriak, Yesus, tolong aku. Kenapa Kak Rindu itu seperti itu? Nah, kita bilang. Ya, terus kita jumpa, kita katakan, Kak, janganlah kayak gitu. Ya kan? Nah, ya kan? Nah, Yusuf juga punya saudara-saudara. Yusuf ini sangat dibenci juga dengan saudara-saudaranya sampai berniat hendak membunuh. Bayangkan adik sendiri mau dibunuh. Itu pikirannya apa? Ya. Nah, Yesus memberikan perintah. Kenapa kita diperintahkan? Ini Yesus memerintahkan, menyuruh, harus, wajib, kita nggak boleh benci, tapi mengasihi saudara-saudara kita. Ya, karena apa? Karena Yesus itu tidak punya sifat benci. Yesus berkata kepada kita, kasihilah saudaramu. Inilah perintah. Harus dilakukan, nggak boleh nggak dilakukan. Kalau nggak dilakukan, ada hukuman. Kalau perintah itu tidak dilakukan, ada hukumannya. Yesus sendiri berkata, kalau kau katakan aku mengasihi Tuhan, tapi kau benci sama saudaramu, kau pembohong. Disebut juga kau pembunuh, sama seperti saudara-saudara Yusuf. Yesus juga disalibkan mereka karena benci, tapi Yesus tidak balas. Apa Tuhan Yesus katakan? Ampunilah mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Nah, kenapa kita harus mengampuni? Karena orang yang berbuat jahat itu dipakai oleh siapa? Dipakai oleh iblis. Dalam Efesus 6 katanya, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh. Ya, kenapa ada orang yang berbuat jahat? Karena ada roh-roh jahat di sekeliling kita. Ya, ada roh-roh jahat di sekeliling kita yang memakai orang-orang sehingga mereka tidak sadar berbuat jahat. Jadi kenapa orang melawan sesama manusia? Karena dia tidak tahu bahwa yang membuat itu adalah roh jahat. Bukan roh jahat aja, tapi roh jahat. Ada dua, roh jahat. Ya, jadi kita lihat kenapa dia sudah dibenci aku ya? Kenapa ya? Karena dia izinkan rasa bencinya masuk ke dalam hati. Akhirnya iblis melihat, hatinya sudah kotor. Aku masuk dong ke hatimu, katanya. Kata si iblis. Ketika iblisnya masuk, dia memberikan rencana-rencana jahat dan akhirnya menjahati kita. Makanya kalau ada yang berbuat jahat, jangan masukkan ke hati. Tapi langsung didoakan. Siapa yang nggak sakit hati kalau dibenci, ya kan? Kalau dimusuhi pasti kita nangis, apalagi dengan orang yang dekat dengan kita.
pasti kita nangis. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Apa salahku? Kenapa dia benci aku? Ampuni aku Tuhan, ampuni dia juga. Kalau tidak, nanti setannya melihat, hatinya sudah kotor. Aku nyemplung deh ke hatimu. Ya kan? Adalah dipanggilnya lagi roh-roh jahat lagi. Sehingga dia tambah jahat. Setiap hari makin jahat. Bahkan semakin hari semakin jahat. Ya, kenapa ada orang seperti itu dengan orang tuanya? Karena dia menyimpan sakit hati. Dia tidak langsung melepaskan pengampunan. Dia nggak berpikir, nggak mungkin orang tuaku jahat, nggak mungkin saudaraku jahat. Bukan berpikir seperti itu dia, tapi dia berpikir, jahat kali ya dia, jahat kali orang tuaku ya, jahat kali ya. Memang dia nggak mengasihi aku ya. Wah, langsung ketawa setannya. Itu adalah cara iblis untuk apa? Membunuh sesama orang Kristen. Jadi siapa yang malu? Tuhan Yesus. Siapa yang sedih? Tuhan Yesus. Karena dia sudah capek-capek datang ke dunia, mengorbankan nyawanya, mencurahkan darahnya untuk kita, tapi kita sia-siakan. Ya, ingat perintah. Kalau nggak dilakukan ada hukuman. Ya, Tuhan tidak akan memberkati kita, itu artinya. Ingat dalam apa tadi? Sama-sama ayat 21. Coba dibaca. 1, 2 kita. Dan perintah ini kita terima dari siapa? Dari Tuhan. Barang siapa mengasihi Allah, apa? Dia harus juga mengasihi saudaranya. Ingat, siapa yang mengasihi Tuhan? Kita katakan Bapa Engkau baik, atau kita nyanyi aku cinta Yesus. Tapi kita tidak mengasihi saudara kita. Tuhan bilang bohong. Aku perintahkan kau, kalau kau cinta kepadaku, kalau kau mengasihi aku, kata Tuhan, kasihi saudaramu. Gampang nggak mengasihi orang yang baik? Gampang. Tapi begitu kita dimarah-marahi, direpeti, dijahati, nah Tuhan bilang kasihi, tetap kasih. Karena Tuhan Yesus juga sudah mati bagi kita orang berdosa. Siapa kita? Yesus saja sudah kasih nyawanya, Yesus saja sudah mencurahkan darahnya. Masa kita nggak mengampuni? Tuhan aja mengampuni kita. Yang menyalibkan Tuhan Yesus saja diampuni oleh Tuhan. Berarti kita juga harus mengampuni dan mengasihi. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.